Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas, siapkan doa. Siap gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, selamat pagi. Pagi. Bapak absen dulu. Akil, Hadir Pak. Dina, Hadir Pak. Jalina, Hadir Pak. Manda, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Ella. Hadir Pak. Ya, karena kita hadir semua, maka kita ucapkan Alhamdulillah, karena sehat itu adalah anugerah dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang gagasan pendukung. Untuk pembelajaran yang kemarin kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok, cerita pada si kancil anak, Dan anak. nah, si kancil dan Siput. Baik, kita lanjut untuk kegiatan kita pada pagi ini. Sebelum kita masuk pembelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, untuk tujuan kita pada pembelajaran pagi ini yaitu kita akan mampu menuliskan ya gagasan pendukung pada cerita apa hari ini? Si kancil dan si siput ya.
Manfaatnya agar kita pada saat membaca nanti tidak hanya membaca ya, tetapi dapat menyimpulkan cerita tersebut. Ya, untuk penilaian kita hari ini 65 ya. Dan tahapan belajar kita adalah ya kita semua mengamati, menalar dan menentukan serta menjelaskan gagasan pokok pada gagasan pendukung ya pada sebuah cerita. Baik, sebelum Bapak tampilkan video cerita si kancil ini, kemudian kalian tulis ya masalah dalam cerita dan hal-hal yang tidak kalian pahami ya. Perhatikan. Kancil dan siput adu pintar. Pada suatu hari yang cerah, ada seekor kancil yang sedang bersantai di bawah pohon. Kancil ini terkenal licik. Hembusan angin sepoi-sepoi membuatnya mengantuk. Aku mulai mengantuk. Ia akhirnya berjalan-jalan ke dalam hutan. Dadanya ia busungkan karena ia merasa semua penghuni hutan mengenal dirinya. Sambil berjalan, ia pun terus memuji dirinya sendiri. Siapa di hutan ini yang tidak mengenalku? Si pintar, si cerdik yang banyak akalnya. Setiap masalah pasti dapat diselesaikan dengan mudah. Begitu ucap si kancil. Tak lama ia merasa haus dan ingin minum. Kancil pun tiba di tepi sungai. Kancil tak menyadari ternyata ada seekor siput memerhatikan dirinya. Kancil, asik sekali kau lihat-lihat bicara sendiri. Ada apa? Apa kau sedang bergembira ya? Begitu tanya siput kepada kancil. Oh, hai. Ternyata kau siput. Sudah lama ya kau memperhatikanku. Sedang apa kau di sana siput? Meratapi dirimu yang kecil dan lelet ya? Hahaha. Jawab kancil sambil meledek. Siput tak terima perkataan kancil. Ia pun menantang sang kancil untuk lomba lari. Sambil menahan marah, siput memberanikan diri dan berkata, "Hai kancil, aku tahu kau memang terkenal binatang yang sangat cerdik dan cepat, sedangkan diriku terkenal binatang yang lambat. Tapi kali ini aku sangat marah mendengar perkataanmu. Aku menantangmu untuk lomba lari." Demikian ujar siput kepada kancil. Mendengar tantangan dari siput, kancil pun menerima tantangannya karena ia tahu siput tak akan mungkin mengalahkan dirinya. Mereka pun janji untuk bertemu lomba lari keesokan hari. Siput sadar bahwa dirinya tak mampu mengalahkan kancil. Siput akhirnya meminta tolong teman-temannya untuk membantunya dengan sebuah cara. Saat lomba dimulai, semua teman-teman siput bersembunyi di jalur lomba yang akan mereka lalui. Teman-teman siput harus muncul ketika mendengar suara si kancil dari kejauhan, sehingga kancil akan mengira siput akan selalu berada di depannya. Hari perlombaan pun tiba. Seluruh penghuni hutan menonton perlombaan lari antara kancil dan siput. Mereka semua penasaran, apakah siput bisa mengalahkan si kancil yang cerdik. Saat lomba dimulai, dengan angkuhnya kancil langsung berlari dengan cepat. Ia pun tertawa sambil berkata, "Hahaha, selamat tinggal siput lewat. Aku tunggu kau di garis finish nanti ya. Dadah." Ucapan
depannya dengan sombong. Setelah itu, ia berlari meninggalkan siput cukup jauh di belakangnya. Kancil justru sangat terkejut karena ia melihat di depannya ada siput yang sedang berjalan dengan santai. Karena merasa dikalahkan, Kancil pun dengan cepat melewati siput tersebut. Kejadian itu terus berulang hingga membuat Kancil kewalahan. Ketika si Kancil hampir tiba di garis finish, ternyata siput sudah mendekati garis finish. Kancil pun berpikir, mengapa siput yang harusnya dia tinggalkan jauh di belakang, tapi malah berada di depannya dan sudah sampai di garis finish terlebih dahulu. Kancil terkejut dirinya kalah dengan siput. Ah, tidak mungkin aku kalah! Begitu teriak si Kancil. Sesampainya di garis finish, Kancil pun berkata, tidak mungkin, bagaimana bisa kau lebih dulu sampai? Padahal aku tadi sudah berlari sangat kencang. Aku meninggalkanmu jauh di belakangku. Begitu ujar si Kancil yang tidak bisa menerima kekalahannya. Kancil tidak mau kalah dengan seekor siput yang kemarin ia ejek di sungai. Sudahlah Kancil, akui saja kekalahan dirimu. Begitu jawab siput dengan santai. Si Kancil menjadi heran dan masih belum dapat percaya kalau dirinya berhasil dikalahkan oleh hewan yang ia ejek kemarin. Lalu tiba-tiba siput pun berkata, Sudahlah Kancil, tidak usah sedih. Aku tidak ingin hadiah apa-apa dari kamu. Aku hanya ingin kau tahu, janganlah jadi sombong dengan kelebihan yang kau miliki. Semua makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, jangan suka menghina dan menyepelekan makhluk hidup lainnya ya. begitu ujar siput. Kancil pun coba memahami apa yang siput katakan tadi. Sejak saat itu, Kancil berjanji tidak akan menganggap remeh makhluk hidup lainnya. Dongeng anak kisah si Kancil dan siput ini mengajarkan anak untuk jangan menjadi orang yang sombong dengan menghina dan merendahkan makhluk hidup lainnya. Karena setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti apa yang dikatakan oleh siput. Jangan lupa nonton video lainnya di kanal YouTube Pembaca.com ya. Baik, setelah kita lihat video dan gambar, ya, pada cerita si Kancil dan si siput tentu berbeda ya ceritanya. Baik, untuk gagasan kita jadi sesuai dengan materi kita tentukan gagasan pendukungnya ya dari video yang kita tampilkan tadi. Gagasan pendukungnya adalah ide utama dari gagasan pokok dalam suatu paragraf. Ya, cara menentukannya ya kita menentukan dari kalimat ya, kalimat yang ada dalam sebuah cerita dari cerita Kancil dan cerita siput. Nah, sekarang Bapak berikan lembaran ya, serta didik. Bapak akan membagikan kelompok. Untuk kelompok pertama ya kelompok hutan dan rimba nih. Untuk kelompok hutan, untuk Akil. Ini kelompok rimba.
kelompok rimba, Jalina, ayo kita maju. Buat kelompoknya di situ. Buat kelompoknya di situ. Mejanya dirapatkan. Akil, Jalina, Sela, itu kelompok rimba. Dan untuk kelompok hutan, Gina, Manda, dan Rizky. Nah, siapkan dulu. Sudah selesai? Sudah. Nah, ini lembaran LKPD untuk kalian jawab secara bersama dan berdiskusi. Dibaca. Dibaca dulu. Ini. Nanti dibaca ini. Ya. Nah. Bacanya sama-sama. Gantian pun boleh. Oke, kalau ayat ini keluarkan. Tidak belajar seperti ini. Biar kawan yang dengar. Bacanya kok kuat. Biar kawan di sebelahnya dengar juga. Kawan-kawannya dengarkan. Kawannya dengarkan. Oh, hai, ternyata kau sibuk. Selama yang kau masakan, ternyata sedang apa kau di sana sibuk? Menangkap dirimu yang kecil dan lelek, ya, hahaha. Sibuk pun terkejut dengan lawan kancil yang menghinanya dan membuat marah. Lalu membuat kancil, hei, kancil, aku tahu kau yang sempurna di dalam hati oleh publik. Dan aku sedang berdiri tenang di mata oleh membawa perjalanan. Tapi kali ini aku akan sangat marah dengan perkataanmu. Tadi aku akan menantangmu untuk memarahi. Dengan tadi menantang dari siput, kancil pun tidak menerima kesenangannya. Karena dia tahu siput tak akan mungkin mengalahkan siput. Ya. Hingga akhirnya mereka setuju bahwa itu diadakan penarian sama ya. Di tempat lain, siput sadar bahwa dirinya tak mampu mengalahkan kancil. Siput akhirnya minta tolong teman-temannya untuk membantunya dengan sebuah cara. Saat lomba dimulai, semua teman-temannya siput agar bersembunyi di jalur yang akan mereka lalui. Teman-teman siput harus muncul ketika mendengar suara si kancil dari kejauhan. Hingga kancil akan mengira siput akan selalu berada di hari perang seluruh penghuni hutan menyaksikan perlombaan tersebut sampai suasananya pun sangat ramai. Mereka sama ingin mengetahui apakah siput dapat mengalahkan si kancil yang cerdik dan sehingga akhirnya mereka setuju. Cara
mulai dengan awal kancil langsung berlari dengan cepat. Ia pun berkata, selamat tinggal si pendiri. Aku tunggu kamu di garis finish nanti. Ucapnya dengan semangat. Setelah ia berlari meninggalkan si jauh di belakangnya. Kancil justru sangat terkejut karena ia melihat di depannya ada siput yang sebenarnya dia itu adalah teman-teman siput yang telah mendengar suara kancil dari kejauhan dan mereka keluar dari persembunyian. Dua menabui si kancil. Karena merasa dikalahkan, kancil pun dengan cepat melewati siput tersebut. Dan kejadian itu terus berulang hingga membuat si kancil menjadi kewalahan dan kelelahan. Karena siput selalu berada beberapa langkah di depan kancil. Ketika si kancil hampir tiba di garis finish, ternyata siput sudah macet di garis finish terlebih dahulu dan membuat si kancil berpikir, mengapa siput itu harusnya sudah dia tinggalkan jauh di belakang. Tapi siput itu malah jauh berada di awalnya yang sampai ke garis finish terlebih dahulu. Kancil kalah. Lalu sampainya di garis finish, kancil pun berkata, tidak mungkin. Bagaimana bisa kau lebih dulu sampai? Padahal aku berlari sangat kencang meninggalkan kau jauh di belakang. Ujar si kancil yang tak menerima kekalahan. Kancil tidak mau kalah dengan seekor siput yang menarik ia ejek jika kancil akui saja kekalahan dirimu, jawab siput dengan santai. Si kancil menjadi heran yang masih belum dapat percaya kalau dirinya berhasil dikalahkan oleh hewan yang selalu dia ejek. Kancil dan nenek. Si kancil yang masih berheran-heran hingga tidak bisa mengucapkan apa-apa. Tidak mungkin. Lalu tiba-tiba si dokter berkata, sudahlah Edi, aku tidak bisa sedih. Aku tidak ingin hadiah apa-apa dari kamu. Aku hanya ingin kau tahu, janganlah menjadi sombong dengan kelebihan yang kau miliki. Semua makhluk punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jangan suka menghina dan menyepelekan makhluk hidup yang lainnya. Ujar si siput. Setelah menyelesaikan ucapannya, siput pun pergi menyelam ke dalam sungai dan tinggalkanlah si kancil yang menyelesaikan dan malu karena kalah dalam perlombaan dari penyelidik. Sejak saat itu kancil berjanji tidak akan menganggap remeh makhluk apa dari kamu. Aku hanya ingin kau tahu segala yang kau miliki. Gantian bacanya, Nina. Semua makhluk itu dalam cerita. Siapa di pasar ini yang tidak mengenal dan yang itu adalah kancil. Pada hari kedua, kancil sedang bersantai di bawah-bawah musang dengan kancil. Itu beda materinya. Sambil berjalan, kancil membusungkan dan berkata, apakah di hutan ini aku dibicar, dicerki, yang berakal, naik, dirasa tidak selesaikan dengan mudah. Kalian janji, jika
Tetapi kata memuji dirinya sendiri. Dia pun menjawab, oh, apa kancil sadari? Ternyata ia sedang seekor siput yang sedang duduk di balik sebuah batu besar pinggir sungai. Karena mendengar kata kancil, siput itu pun berkata, hei kancil, asyik sekali kau berbicara sendiri. Apa kamu sedang bergembira ya? Tanya siput pada kancil. Kancil pun mendengar suara siput dan mencari-cari asal suara tersebut. Ia pun menjawab, oh, hai, ternyata kau siput. Sudah lama yang kau memperhatikanku ternyata. Sedang apa kau di sana siput? Merasakan dirimu yang kecil delik ya? Jawabnya. Siput pun terkejut dengan jawaban kancil yang menghinanya dan membuatnya marah. Lalu siput pun membalas ucapan kancil. Hai kancil, aku tahu kau memang terkenal binatang yang sangat cerdik dan cepat, sedangkan diriku terkenal binatang yang sangat lambat berjalannya. Tapi kali ini aku sangat marah mendengar perkataanmu tadi dan aku menantangmu lomba adu lari. Siput mendengar tantangan dari siput, kancil pun menerima tantangannya karena ia tahu siput tak akan mungkin mengalahkan dirinya. Hingga akhirnya mereka setuju lomba tersebut diadakan keesokan harinya. Di tempat lain, siput sadar bahwa dirinya tak mampu mengalahkan kancil. Siput akhirnya meminta seorang teman-temannya untuk membantunya dengan sebuah cara. Saat lomba dimulai, semua teman-teman siput agar bersembunyi di jalur lomba yang akan mereka lalui. Teman-teman siput harus muncul ketika mendengar suara si kancil dari kejauhan, sehingga kancil akan mengira siput akan selalu berada di depannya. Hari perlombaan pun tiba. Seluruh penghuni hutan menyaksikan perlombaan tersebut sampai suasananya pun sangat ramai. Mereka semua mengetahui apakah siput dapat mengalahkan si kancil yang terkenal cerdik dan sombong itu. Ya. Saat lomba dimulai, dengan ampunan kancil langsung berlari dengan sangat cepat. Ia pun tertawa sambil berkata, hahaha, selamat tinggal siput lele. Aku tunggu kau di garis finish nanti, ucapnya dengan sombong. Setelah ia berlari meninggalkan sisanya jauh di belakangnya, kancil justru sangat terkejut karena ia melihat di depannya ada siput yang sedang berjalan dengan santai. Yang sebenarnya itu adalah teman-teman siput yang telah mendengar suara kancil dari kejauhan, dan mereka keluar dari persembunyiannya guna menemui si kancil. Karena merasa dikalahkan, kancil pun dengan cepat melewati siput tersebut. Dan kejadian itu terus berulang hingga membuat si kancil menjadi kewalahan dan kelelahan karena siput selalu berada beberapa langkah di depan kancil. Ketika si kancil hampir tiba di garis finish, ternyata siput sudah mendekati garis finish terlebih dahulu dan membuat kancil berpikir, mengapa siput yang seharusnya sudah ia tinggalkan jauh di belakang, tetapi siput itu malah berada di depannya dan sampai ke garis finish terlebih dahulu. Kancil terkejut dirinya kalah dengan siput.
tidak mau kalah dengan seekor siku yang kemarin ia ejek di sungai. Sudahlah kancil, aku saja kekalahan dirimu. Jawab siku dengan santai. Dan si kancil menjadi heran dan masih belum dapat percaya kalau dirinya berhasil dikalahkan oleh hewan yang sering ia ejek, kecil dan leleh tersebut. Gantian bacanya. Jadi kalau sudah selesai itu gantian apa? Si kancil yang masih terheran-heran hingga tidak bisa mengucapkan apapun, lalu tiba-tiba Siput pun berkata, "Sudahlah kancil, tidak usah sedih. Aku tidak ingin hadiah apa-apa dari kamu. Aku hanya ingin kau tahu janganlah menjadi sombong dengan kelebihan yang kau miliki. Semua makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jangan lupa mengingat dan menyepelekan makhluk hidup yang lainnya." Ujar Siput. Setelah menyelesaikan ucapannya, Siput seperti menyerang ke dalam. Kemudian tinggallah si kancil yang menyesal dan malu karena kalah dalam lomba lari dengan Siput. Sejak saat itu kancil berjanji tidak akan menganggap remeh makhluk hidup hanya. Nah, gantian bacanya, gantian. Suatu hari ternyata seekor binatang ke dalam hutan, yaitu adalah si kancil. Pada hari itu kancil sedang berada di bawah pohon besar dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang membuat kancil menjadi mengantuk. Untuk mengusir rasa panasnya, ia akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan mungkin sambil berjalan. Kancil mencari dan tanpa untuk mengusir rasa. Siapa di hutan ini yang tidak mengaku? Si pintar, si cerdik yang banyak akal. Setiap masalah pasti dapat kuselesaikan dengan mudah. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia sampai di sungai. Kancil pun segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya sambil terus kelihatan memuji dirinya sendiri. Bacanya. Di tempat lain, Siput sadar bahwa dirinya tak mampu mengalahkan kancil. Siput akhirnya meminta tolong teman-temannya untuk membantu dengan sebuah cara. Saat lomba dimulai, semua teman-teman Siput akan menyelidiki jalur lomba yang akan mereka lalui. Teman-teman Siput harus muncul ketika mendengar suara si kancil dari kejauhan, hingga kancil akan mengira Siput akan selalu berada di depannya. Hari perlombaan pun tiba. Seluruh penghuni hutan menyaksikan perlombaan tersebut sampai suasananya pun sangat ramai. Mereka semua ingin mengetahui apakah Siput akan mengalahkan si kancil yang terkenal cerdik dan sombong itu. Saat lomba dimulai, dengan angkuhnya kancil langsung berlari dengan sangat cepat. Ia pun tertawa sambil berkata, "Hahaha, selamat tinggal Siput Dede. Aku tunggu kau di garis finish nanti." Ucapnya dengan sombong. Setelah ia berlari meninggalkan Siput jauh di belakangnya, kancil tersebut sangat terkejut karena ia melihat di depannya ada Siput yang sedang berjalan dengan santai. Dan sebenarnya itu adalah teman-teman si Siput yang telah mendengar suara kancil dari kejauhan dan mereka keluar dari sembunyian dengan mengelabui si kancil. Siapa yang berselesai? Baju. Karena merasa dikalahkan, kancil pun dengan cara cepat melewati Siput tersebut, dan kejadian itu
terus berulang hingga membuat si kancil menjadi kewalahan dan kelelahan karena siput selalu berada beberapa langkah di depan si kancil. Aku pikir si kancil hampir tiba di garis Si kancil. Tulis di bawah. di kepala tulisan itu. Apa urusan mendukung kenapa sih tapi gimana? Ya, lanjut aja baca, lanjut. Kancil tidak menerima kalahnya. Ya mungkin bagaimana bisa kalau begini saya. Padahal aku berlari sangat kencang meninggalkan kau jauh di belakangku. Dan kancil yang tak menerima kekalahannya. Kancil tidak mau kalah dengan seekor siput yang kemarin ia ejek di sungai. Sudahlah kancil, aku saja kekalahan itu. Jawab siput dengan aneh. Kancil menjadi heran dan masih belum dapat percaya kalau dirinya berhasil dikalahkan hewan yang sering ia ejek kecil tersebut. Kancil yang masih terkejut tidak bisa mengucapkan apapun. Lalu tiba-tiba siput pun berkata, sudahlah kancil, tidak usah sedih. Aku tidak ingin hadiah apa-apa dari Tuhan yang ingin kau tahu. Segala menjadi sombong untuk kelebihan yang dimiliki. Semua makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Serta kemungkinan menyampaikan makhluk hidup yang lain. Setelah menyelesaikan ucapannya, siput pun pergi menjauh dari sungai yang dan tinggallah si kancil yang hanya selalu pernah kalah dan lomba dari dengan siput. Sejak saat itu, janji tidak akan menganggap makhluk hidup lainnya. Tamat. Isinya dulu, badai. Nanti bacakan aja itu harus jawab di bawah. Latar belakangnya adalah namanya. Udah sini, aku dalam, aku tunggu kecil. Itu putri. Lah aku. Aku dulu salah tuh. Masing-masing, ya, masing-masing nanti siputnya. Iya.
Kalau kami lemon pedas. Untuk lagi makan pacok. Aku tengok situ pandai, dalam pokok. Ayam ini. Kembali baru tanya kalau udah dijawab pertanyaan Ini kasih, bukan nasi. Jangan. Tahun ini bapak enggak. Ini mau apa sih kancing kapal? itu aja. Makin.
Diam dulu. Kalau terbelakang. Tadi Pak Jupri. Siap? Kelompok hutan udah siap? Sudah. Masih berdiskusi Pak. Kelompok lima belum siap? Belum. Oi, Rizky. Aduh, ngantuk ya. Udah siap? Sudah. Nah, coba kelompok ya, tetapi ke depan untuk kelompok hutan dulu. Ya, perkenalkan nama, terus nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hutan akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Regina Putri. Perkenalkan, nama saya Amanda Giwis Fitria Septian. Memperkenalkan, saya Muhammad Rizky bin Rustam Effendi. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Pertanyaannya adalah, apa latar belakang dalam cerita dongeng yang telah dibaca bersama? Nah, bawahnya dengarkan kelompok. Jawabannya adalah hutan rimba dan sebuah sungai. Apa gagasan pendukung pada cerita dongeng tersebut? Jawabannya adalah tentang tantangan siput dan kekalahan kancil terhadap siput. Apa pesan moral nasihat pada cerita dongeng tersebut? Jawabannya adalah pesan moralnya adalah kita tidak boleh merendahkan seseorang atau merasa diri kita lebih hebat dibandingkan yang lain. Apakah ada pertanyaan teman-teman dari kelompok rimba? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kelompok
Nomor 1 jawabannya ialah hutan. Nomor 2, apa gagasan pendukung pada cerita dongeng tersebut? Gagasan pendukung dari cerita dongeng tersebut, si kancil dan siput menceritakan tentang keangkuhan hewan kancil yang pada atau akhirnya membawa kesialan pada dirinya. Nomor 3, apa pesan moral nasihat pada cerita dongeng tersebut? Pesan moral adalah kita tidak boleh merendahkan seseorang atau merasa diri kita lebih hebat dibandingkan yang lain. Jika kita memang hebat dalam suatu bidang, tidak berarti orang lain juga hebat di bidang lainnya. Ada pertanyaan? Ada. Silakan bertanya untuk kelompok hutan. Kenapa kancil sangat sombong dan angkuh? Itu kami tidak tahu, silakan tanya dengan Bapak Somi. Karena si kancil angkuh karena kesombongannya. Oh, gitu. Ya. Tidak ada lagi? Tidak. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tak jawab? Aku mana tahu. Dari kelompok yang telah tampil tadi, Tadi kau jawab. kelompok hutan. Ya, kelompok hutan dan kelompok rimba. Kelompok hutan lebih bagus dari kelompok rimba. Baik, untuk selanjutnya sekarang Bapak mau tanya, apakah hari ini kalian senang belajar? Untuk besok kita akan belajar lagi materi yang selanjutnya. Apakah kalian mau? Untuk hari ini kita semua sehat ya? Sehat. Itu tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi, karena untuk kesimpulan hari ini kita telah mempelajari tentang gagasan pendukung. Ya. Gagasan pendukung kita ya, tentang kesombongan si kancil dan kesombongan si kancil terhadap si siput. Tadi kita telah menentukan gagasannya ya, gagasannya dan karena kalian semangat pada hari ini tadi evaluasi ke lembaran KKPD-nya. Baik, untuk karena kalian semangat, mari kita bernyanyi dulu. Yuk nyanyi sama-sama. Boleh hitung 1, 2, 3. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati mari
silakan ketua kelas menyiapkan. Yuk ketua kelas siapkan. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita pulang, kita berselawat dulu. Siapa yang pandai memimpin selawat? Ya, ya, Akhil. Kami tahu. Minum yang ini, Pak. Siapa yang bisa? Semua dapat. Nah, Semua jemaat. ya semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina miyawina hadza ila yaumil akhirah. Baik, sebelum kita tutup pelajaran kita saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Untuk terakhir, Bapak ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.